Halo Ibu dan teman-teman semua, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Di sini, kami dari kelompok 4, mata kuliah auditing, akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai tanggung jawab antara auditor dengan manajemen. Namun, sebelum kami memulai untuk membahas materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Indah Wisnawati dengan NIM 2017-051197 beserta rekan saya atas nama Komang Mita Cahyani dengan NIM 2017-051200. Untuk mempersingkat waktu, adapun subtopik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada 6. Di antaranya, yang pertama, tanggung jawab manajemen berdasarkan seksi 404. Kemudian yang kedua, tanggung jawab auditor berdasarkan seksi 404. Kemudian yang ketiga, definisi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kemudian yang keempat, kekurangan pengendalian internal. Yang kelima, proses penentuan oleh manajemen. Dan yang keenam, dokumentasi oleh manajemen. Baik, presentasi pertama akan saya awali. Sebelum membahas submateri yang ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu Sarbanes-Oxley atau SOX Act 2002. Sarbanes-Oxley atau SOX Act 2002 adalah aturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi termasuk tata cara pengolahan data di perusahaan publik. Sehingga, hal ini mengharuskan setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. SOX diresmikan di Amerika Serikat pada tanggal 30 Juli 2002 di masa kepemimpinan Presiden George William Bush. Rancangan aturan ini berawal dari banyaknya persoalan dan skandal yang melibatkan profesi akuntan publik di Amerika Serikat. Termasuk di antaranya adalah skandal Enron, WorldCom, dan Tyco International yang sempat menghebohkan sektor pasar modal Amerika Serikat di awal tahun 2000-an. Di mana ketiga perusahaan tersebut terbukti telah melakukan manipulasi laporan keuangan yang menyesatkan investor publik. Sarbanes-Oxley ini dicetuskan oleh dua orang, yaitu Paul Sarbanes dan Michael George Oxley. SOX adalah sebuah peraturan yang mempengaruhi banyak pihak. Untuk manajemen, perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan jaminan terhadap konflik kepentingan, sertifikasi yang jelas atas penyimpanan dokumen penting, pelaporan internal kontrol dan laporan keuangan, serta perbaikan atas kriteria pengungkapan. Untuk audit komite, SOX merupakan sebuah lanjutan dari peraturan bagi perusahaan-perusahaan publik, termasuk tanggung jawab langsung, untuk memantau proses audit eksternal, persetujuan awal atas seluruh jasa audit ataupun jasa bukan audit, revisi peraturan mengenai independensi dan keahlian keuangan dan pengawasan, menerima dan mencari pemecahan yang mungkin atas keluhan mengenai pelaporan keuangan perusahaan, serta isu yang berasal dari hasil audit. SOX ini terdiri dari banyak bagian yang mempengaruhi banyak pihak. Namun, yang akan kami bahas di sini adalah bagian atau seksi 404 yang terkait dengan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Materi yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen berdasarkan seksi 404. Seksi 404 berisi peraturan yang mewajibkan manajemen untuk menilai internal kontrol yang sudah dilaksanakan atas laporan keuangannya serta pengesahan dari auditor eksternal. Perusahaan harus mengevaluasi internal kontrol atas laporan keuangannya setiap tahun, kemudian menyimpulkan efektivitasnya. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi internal kontrol perusahaan adalah Departemen Internal Control atau Audit. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri dari dua komponen utama. Pertama,
manajemen harus mengevaluasi rancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Fokus manajemen tertuju pada pengendalian atas semua asersi yang relevan bagi semua akun dan pengungkapan yang signifikan dalam laporan keuangan. Adapun komponen utama yang kedua adalah manajemen harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian tersebut. Ketika ada suatu kelemahan, manajemen harus tetap menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan tersebut tidak efektif. Dalam mengevaluasi internal kontrol yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan, manajemen melalui Departemen Internal Kontrol atau audit, serta evaluasi yang dilakukan oleh auditor eksternal, perlu mempertimbangkan untuk menggunakan kerangka yang disusun oleh COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Kerangka COSO ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu operasi, laporan keuangan, serta kepatuhan. Ketiga dimensi ini memiliki beberapa kriteria untuk mengevaluasi internal kontrol perusahaan, yaitu yang pertama, pengawasan atau monitoring, di mana dalam hal ini mencakup terkait penaksiran kinerja, kombinasi evaluasi secara terus-menerus, dan defisiensi atas internal kontrol. Kemudian yang kedua yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication, yang mencakup terkait identifikasi informasi, masukan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai suatu kejadian, serta perangkuman temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan. Kemudian yang ketiga, aktivitas kontrol atau control activities. Yang perlu diperhatikan adalah kebijakan dan prosedur dalam setiap aktivitas perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, penaksiran risiko atau risk assessment yang terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan, hubungan-hubungan risiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan, serta bagaimana seharusnya penanganan risiko yang ada. Kemudian yang kelima, lingkungan pengendalian atau control environment yang mencakup terkait integritas dan nilai-nilai etika, kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan, serta pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan. Tanggung jawab manajemen menurut seksi 404 yang kedua selanjutnya yaitu mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan perusahaan, yang dimana laporan perusahaan tersebut mencakup hal-hal seperti yang pertama, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, suatu pengendalian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan. Materi yang kedua yaitu tanggung jawab auditor berdasarkan seksi 404. Tanggung jawab auditor berdasarkan seksi 404 ini ada 3, yaitu yang pertama, pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan. Yang kedua, pengendalian terhadap kelompok-kelompok transaksi. Kemudian yang ketiga, menguji pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan. Auditor memikul tanggung jawab yang besar untuk mengungkapkan pelaporan keuangan yang curang secara material dan juga harus melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi ketidaktaatan pada hukum serta regulasi yang dapat memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Karena itu, auditor juga memperhatikan pengendalian internal klien atas pengamanan aset dan ketaatan pada ketentuan hukum serta peraturan jika hal itu mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Kemudian yang kedua, pengendalian terhadap kelompok-kelompok transaksi. Auditor menekankan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan bukan pada saldo akun, karena
Keakuratan output sistem akuntansi sangat bergantung pada keakuratan input dan pemrosesan transaksi. Meskipun menekankan pada pengendalian yang berhubungan dengan transaksi, auditor juga harus memahami pengendalian atas saldo akun akhir dan tujuan penyajian serta pengungkapan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk menguji pengendalian internal. Auditor harus membuat laporan tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dalam menyatakan pendapatnya, auditor harus memahami dan melakukan pengujian atas pengendalian untuk semua saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan yang signifikan serta asersi terkait dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, definisi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personil lain dalam menyediakan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan keyakinan yang memadai. Sementara, pengendalian internal atas pelaporan keuangan dapat didefinisikan sebagai pengendalian yang secara spesifik yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah instansi merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mita Cahyani. Untuk waktu saya persilahkan. Kekurangan pengenalan internal. Pengenalan internal yang sifatnya terbatas juga menjadi kekurangan. Efektif atau tidaknya pengenalan internal bergantung kepada manajemen itu sendiri dan faktor lainnya. Menilai pengenalan internal artinya auditor juga menilai kelemahan pengenalan internal yang mungkin ada. Kekurangan pengenalan internal antara lain, yang pertama, kesalahan dalam membuat keputusan. Hal ini dapat berupa kesalahan dalam membuat sistem pengenalan internal. Yang kedua, kelemahan dalam pengendalian. Yang ketiga, kolusi oleh 2 orang atau lebih, atau pengabaian pengenalan internal yang tidak semestinya. Misalnya yaitu pengeditan atas program yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi-transaksi yang melebihi batas kredit. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan auditor dalam menilai seberapa parahnya kelemahan pengenalan internal. Yang pertama yaitu dampak kelemahan pengendalian internal pada kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua, kerentanan aset terhadap kerugian atau kecurangan. Yang ketiga, objektivitas dan kompleksitas dalam menentukan angka seperti nilai wajar atau aset. Yang keempat, volume kegiatan yang sudah atau akan terjadi dalam saldo akun atau jenis transaksi yang terekspos oleh kelemahan pengendalian internal. Dan yang terakhir yaitu pentingnya pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. Proses penentuan oleh manajemen. Ketika auditor menemukan kecurangan atau kelemahan pengendalian internal, maka auditor harus mengkomunikasikannya kepada manajemen. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memberikan tanggapan yang tepat. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama, pengalaman auditor dari audit tahun sebelumnya. Yang kedua, bertanya kepada pegawai perusahaan. Yang ketiga, mengamati atau mengulangi aplikasi dari pengendalian tertentu. Yang keempat, menginspeksi dokumen atau laporan. Dan yang kelima yaitu menelusuri satu atau beberapa transaksi melalui sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Dokumentasi informasi tentang pengendalian internal. Mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian internal yang berlaku dalam perusahaan. Yang pertama yaitu kuesioner pengendalian internal baku, yaitu Standar International Control. Kuesioner disusun untuk dapat diterapkan dalam berbagai macam perusahaan dan biasanya dibuat untuk tiap-tiap siklus kegiatan perusahaan yang diperiksa. Yang kedua yaitu uraian tertulis atau written description. Biasanya berisi identitas mengenai karyawan yang melakukan
suatu fungsi dan uraian terperinci cara pelaksanaan fungsinya. Dan yang ketiga yaitu bagan alir sistem atau sistem flowchart. Penggunaan cara ini memungkinkan auditor melakukan penilaian secara cepat mengenai efektif atau tidaknya pengendalian internal dan menghindari review secara rinci terhadap uraian tertulis dan jawaban yang terdapat dalam kuesioner pengendalian internal baku. Baik, sekian presentasi dari saya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait dengan materi tanggung jawab manajemen dan auditor. Kami berharap semoga apa yang kami presentasikan tadi dapat dimengerti dan dipahami. Tak lupa pula, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian selama presentasi tadi. Akhir kata, kami akhiri presentasi ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Terima kasih atas perhatiannya.